Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesimpulan dari khutbah ini adalah bahwasanya laisa al-'id liman labisal jadid wa laisa al-'id liman akala al-qadim wa innamal 'id liman ta'atul tazid. Kata Nabi, Idul Fitri itu bukan yang terbagus pakaiannya, bukan yang terenak makanannya. Hakikat Idul Fitri ialah bagi orang-orang yang tambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita jadi hamba Allah yang tetap menjalankan ketaatan kepada-Nya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وأعد جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي أحلنا في هذا اليوم الطعام وحرم علينا في عصيان. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله بشيرا ونذيرا للأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أقر بالتوحيد وما كتمه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي أسرى به الله وكلمه. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Riyaya Idul Fitri rahimahumullah. Sejenak marilah kita taqarrub diri, mendekatkan diri dengan perantaraan memanjatkan puji kepada Zat yang Maha Suci, puja kepada Zat yang Maha Kuasa, tasyakur kepada Zat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan anugerah nikmat kepada kita semua
nikmat yang terbesar adalah nikmat dikuatkan iman dan Islam. Nikmat yang kedua, alhamdulillah, pada saat yang mulia ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat raya Idul Fitri yang merupakan puncak daripada ibadah kita selama sebulan lamanya di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya mudah-mudahan ibadah kita semua yang telah kita laksanakan sebulan penuh, yang akan datang dan yang sudah, semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala terima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap Allah limpahkan, Allah curahkan kepada baginda alam, habibana wa nabiyana, Nabiullah Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, umat-umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita umat baginda Rasul yang dapat syafaatul uzma kelak di yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selaku khatib saya berwasiat khusus untuk diri saya sendiri, umumnya kepada hadirin wal hadirat jamaah riyaya Idul Fitri. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang mulia, yang bahagia, yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang riyaya Idul Fitri rahimahumullah. Menurut riwayat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utiyat ummati khamsatu asya'a lam tu'ta li ahadin qablahu." Diberikan kepada umatku 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada umat selain umatku, hanya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kata Nabi, "Idza kana awwalul lailatin min Ramadana yanzurullahu ilaihim birrahmah wa man nadhara ilaihim birrahmah la yu'adzibahu ba'dahu abada." Apabila datang malam pertama bulan Ramadan, Allah melihat kepada orang mukmin dengan pandangan rahmat Allah. Barang siapa yang dipandang dengan rahmat Allah, maka dia tidak akan disiksa untuk selama-lamanya. Yang kedua, ya'murullahu ta'ala al-malaikata bil istighfari lahum. Allah memerintah kepada malaikat supaya memohonkan ampun teruntuk orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, anna raihata fanusaim atyabu 'indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik. Yang keempat, yaqulullahu ta'ala lil jannah. Allah menyeru kepada surga, ittakhidhi zinati, ittakhidhi zinati, ittakhidhi zinati. Qila tuba li ibadil mu'minina hum awliyai. Allah menyeru kepada surga, wahai surga, perhiaslah dirimu, perhiaslah dirimu, perhiaslah dirimu. Surga berkata, kebahagiaan ya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk umat baginda Rasul, mereka akan menjadi penghuni kami. Kemudian yang kelima adalah innallaha yaghfir lahum jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Khatib sampaikan hadis tadi itu sebagai suatu hal yang mungkin bisa jadikan motivasi untuk kita ke depan, dan berharap kita berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang. Karena Ramadan yang sekarang sudah tinggal kenangan.
keutamaan-keutamaan yang disampaikan baginda Rasul sudah lewat, sudah kita lalui, sudah kita akhiri. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadilah yang telah disampaikan baginda Rasul kita bisa lihat kembali di Ramadan yang akan datang. Bahkan dari malam tadi, malam kemarin, langit dan bumi semuanya menangis. Menangis akan kerugian yang diderita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, baqatis samawati wal ard musibatun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Qila ayyu musibatun hiya? Qala dhihabu Ramadan, dhihabu Ramadan, dhihabu Ramadan. Kata Nabi, apabila malam terakhir datang bulan suci Ramadan, maka langit dan bumi mereka menangis teruntuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah langit dan bumi menangis? Kata Nabi, habisnya bulan suci Ramadan, habisnya bulan suci Ramadan, habisnya bulan suci Ramadan. Lianna da'wata fi mustajabatun. Sesungguhnya di bulan Ramadan doanya yang berdoa di bulan itu diijabah. Wa ta'ata maqbulatun, dan ketaatannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal adzaba madfu'un, begitu pula siksaan oleh Allah diberhentikan. Orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan yang tadinya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang akan disiksa, maka oleh Allah diberhentikan. Apalagi yang di alam barzakh sana yang sudah wafat duluan, mereka diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena agungnya Ramadan. Makanya pada hari ini mereka di alam barzakh yang sudah mendahului kita, mereka sangat berharap akan doa-doa dari kerabatnya, dari keluarganya, dari anaknya, dari ambil tolannya. Maka sudah selayaknya kita mendoakan mereka, karena mungkin hari ini kebahagiaan untuk kita yang masih ada di tengah-tengah keluarga yang masih lengkap, tetapi merupakan kesedihan pula bagi orang-orang yang keluarganya tidak lengkap. Bahkan yang di alam barzakh lebih sedih ketika keluarga yang masih hidup dia tidak mendoakan kepada orang yang sudah meninggal, yang sudah wafat, yang ada di alam barzakh sana. Kita mohonkan kepada Allah, semoga orang tua kita, guru-guru kita, siapapun di antara kita yang sudah mendahului kita, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat barzakh dan diberikan ampunan, rahmat, barokah, dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang raya Idul Fitri rahimakumullah. Keutamaan pada hari ini, baginda Rasulullah SAW mengatakan, ijtahidu yawmal fitri fi sadaqati wa amalil khairi wa birri min as-salah wa zakati wa tasbih wa tahlil, fa innahu al-yawm alladhi yaghfiru Allah ta'ala fihi dhunubakum wa yastajibu du'aakum wa yanzuru ilaikum birrahmah. Bersungguh-sungguhlah pada hari Raya Idul Fitri dalam bersedekah, dalam beramal baik dan amal yang sangat bagus daripada ibadah sholat, dan begitu pula dengan zakat, tasbih, tahlil. Karena sesungguhnya hari Raya Idul Fitri adalah di mana hari diampuni dosa-dosamu dan diijabah doa-doamu, dan Allah melihat kamu semua dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah sangat sayang kepada kita, dosa kita diampuni, doa kita diijabah. Allah memandang dengan kasih sayang. Jangan kita abaikan, jangan kita rusak, jangan kita hancurkan pandangan Allah, ampunan Allah, ijabah Allah dengan hal-hal yang bikin Allah murka kembali kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik.
Karena apa? Karena godaan syaitan pada hari ini akan sangat dahsyat. Godaan iblis laknatullah pada sini akan dahsyat untuk menggoda umat baginda Rasul yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat hadis mengatakan, inna iblis alaihi la'nah yasihu fi kulli yawmin 'aidin fayajtami ahluhu fayaquluna ya rabbana man aghdabaka qala la syai'a walakin Allah ghafara Allah walakin Allah qad ghafara li hadhihi al-ummah fasbarun bil ladzat wasyahawat wasyarbil khamri hatta yadhurruhum ilaihim. Apabila Raya Idul Fitri tiba, sesungguhnya iblis laknatullah tiap hari raya dia marah-marah, dia menjerit-jerit sambil mengumpulkan bala tentaranya. Bala tentaranya bertanya, ya Tuanku, siapakah yang bikin engkau marah? Raja iblis berkata, aku tidak ada yang bikin marah. Tidak ada satupun yang aku bikin marah. Yang aku bikin kesal, yang aku bikin marah adalah karena Allah sudah mengampuni umat Muhammad pada saat ini. Maka tugas kalian adalah kembalikan hati mereka, kembalikan kebiasaan mereka, jadikan mereka tertuju kembali, sibukkan kembali dengan nafsu syahwatnya, dengan meminum kerasnya, minuman kerasnya, dan juga dengan pirang-pirang maksiat, dengan berbagai macam maksiat yang bisa dilakukan oleh umat Muhammad, sehingga umat Muhammad dibenci kembali oleh Allah. Makanya tidaklah heran selesai Idul Fitri terkadang hati kita terganggu. Selesai Idul Fitri kesemangatan ibadah kita terganggu. Selesai Idul Fitri, aktivitas-aktivitas keagamaan kita terganggu. Kita harus waspada bahwasanya iblis laknatullah akan selalu menggoda, menghancurkan bagaimanapun kita caranya supaya kita jadikan teman mereka di neraka. Alhamdulillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang Idul Fitri rahimakumullah, bahwasanya keutamaan lain daripada hari ini adalah bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada riwayat Nabi, idza shoma syahrul ramadan wa kharaja ilaihim yaqulu Allah ta'ala ya malaikati kullu 'amilin yatlubu ajrahu wa ibadil ladzina shamu syahrahum wa kharaju ilaihim yatlubuna ujurahum ashhadu anni qad ghafartu lahum fayunadi munadin ya ummat Muhammadin irji'u ila manazilikum qad buddilat sayyi'atikum bil hasanati fayaqulu ta'ala ya ibadi sumtum li wa aftartum li faqumu maghfuran lakum. Yang artinya apabila umat baginda Rasul melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan, kemudian dia keluar untuk menunaikan salat Idul Fitri, maka Allah berfirman, wahai para malaikatku, setiap orang yang berbuat kebaikan, setiap orang yang beramal, mereka mengharapkan pahala. Begitu pula hamba-hambaku yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan mereka keluar untuk menunaikan salat Idul Fitri, mereka pun mengharapkan pahala. Saksikanlah olehmu wahai malaikat, sesungguhnya aku sudah mengampuni mereka. Kemudian ada yang menyeru dan ada yang diseru. Kata yang menyeru, wahai umat Muhammad, kembalilah kepada tempatmu masing-masing. Sesungguhnya kejelekanmu, keburukanmu sudah diganti dengan kebaikan. Maka Allah pun berfirman, wahai hamba-hambaku, engkau berpuasa karena aku dan engkau pun berbuka karena aku. Maka beraktivitaslah, berdirilah kalian semua ada dalam ampunanku. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita pada tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan
kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, menempa mendidik sebagai tarbiyah, sebagai bulan latihan, sebagai bulan pendidikan untuk umat baginda Rasul selama bulan suci Ramadan, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada suatu riwayat yang mungkin kita juga harus waspada, bahwasanya pernah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar 3 langkah 3 tahap, kemudian baginda Rasul mengucapkan 3 kali amin, amin, amin. Selesai khutbah baginda Rasul ditanya, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya engkau mengucapkan amin 3 kali, apa hikmahnya baginda Rasul? Kata baginda Rasul, tadi aku kedatangan malaikat Jibril, dia berkata, ya Muhammad, ragima anfu amrin aw ba'da dakhala Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin. Kata Jibril, celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan yang penuh berkah, tetapi dia tidak memperoleh ampunan, maka aku berkata amin. Rugi orang yang berjumpa dengan Ramadan, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak alasannya. 1, karena tidak berpuasa. Yang kedua, karena banyak melakukan dosa. Rugi itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kerugian yang sangat fatal, yang sangat besar, karena waktu tetap berjalan. Mungkin kita berharap Ramadan yang akan datang akan berjumpa kembali, tetapi usia mana yang tahu. Walaupun kita tak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengharapkan tetap panjang umur, tetap sehat, tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita juga mesti waspada bahwasanya Ramadan demi Ramadan yang kita lalui, ada beberapa kelompok orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata malaikat Jibril, bagaimana fa'amil al-ba'da dzikirtu indahu falam yusalli 'alaika faqultu amin. Muhammad, celakalah bagi umatmu yang jikalau disebut namamu dia tidak bersolawat kepadamu, maka aku berkata amin. Maka setidaknya ketika dikatakan Nabi besar Muhammad, kita baca sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, bagaimana fa'amilin awaladraka walidayhi aw ahaduma lam yudkhilhul jannah. Muhammad, yang ketiga adalah bahwa celakalah orang yang mendapati ibu bapaknya yang sudah tua, atau salah satu dari keduanya yang tidak menjadikan dirinya masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku katakan amin. Celaka seorang anak yang karena kedurhakaannya kepada orang tua menjadikan dirinya tidak masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Maka di hari raya Idul Fitri ini mari kita saling memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan. Di antaranya adalah sebagaimana kita tahu, ridha fi ridha walidain wa syukur fi syukur walidain. Ridha Allah adalah ridha ibu dan bapa, benci Allah adalah benci ibu dan bapa. Mereka memberikan kunci keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohonkan ampunannya, kita mohonkan rahmatnya, kita mohonkan kasih sayangnya bagi yang masih ada. Tetapi bagi yang sudah tiada, kita doakan mereka, kita kirimkan doa kepada mereka. Allahumma firli zunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sambil kita tetap menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kualitas ibadah anak, kebiasaan ibadah anak, kemudian kesolehan seorang anak itu akan meringankan siksa atau bahkan menjadikan tambahan rahmat bagi orang tua yang sudah meninggal di alam barzakh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesimpulan dari khutbah ini adalah bahwasanya laisa al-'ilm liman labisa al-jadid wa laisa al-'ilm liman akala al-qadim wa innama al-'ilm liman qa'atu tafid. Kata Nabi, Idul Fitri itu bukan yang terbagus pakaiannya, bukan yang terenak makanannya,
Hakikat Idul Fitri ialah bagi orang-orang yang tambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita jadi hamba Allah yang tetap menjalankan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil ayati wa dhikril wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa la ilaha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdu lillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil fadli wal in'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق المقام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله العلام. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والذين يقولون عليه ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.